Rahmatullahi wabarakatuh. Enggak kedengaran yang belakang. Yang depan banyak, itu mendadak ketinggalan pulau jawab salamnya. Iya, hakikat salam terutama yang gadis-gadis sama yang cewek-cewek. Hakikat ada pantun juga dari guru kami, daun salam daun bawang dicampur lalu ditumis. Awas ibu-ibu yang gadis kalau udah jawab salam kagak jadi kubis. Hati-hati pada yang kubisan dan makna. Kita ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi-pagi minum kopi coklat, malam-malam minum kopi coklat, paginya sarapan burger. Yang jawab salamnya semangat, kita doakan sama-sama masuk surga. Amin. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Yang kami hormati para sesepuh-sesepuh kami, para alim ulama, tokoh-tokoh masyarakat, Bapak Ibu Ketua RT, Ketua RW, para hujjaj, hadirin yang insyaallah kita semua sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita, di mana dengan nikmat tersebut alhamdulillah di suasana yang cerah ini kita bisa bersama-sama hadir di tempat ini untuk kita bersama-sama mendoakan anak dari Bapak Hidayat dan juga Ibu Triwulani yang tadi telah bersama-sama kita marhabahkan sekaligus diakikahkan. Sekali lagi syukur kita atas nikmat yang telah Allah yang berikan kepada kita pada hari ini. Selanjutnya salawat dan salam tak lupa juga selalu kita haturkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikut beliau. Dan juga kita bersama-sama berdoa semoga kita dan keluarga kita termasuk dalam golongan orang-orang yang selalu taat kepada Allah dan taat mengikuti apa yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang insyaallah sama-sama rahmat Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini keluarga besar Bapak Hidayat dan Ibu Triwulani bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia anak yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur ini amat sangat penting bagi kita semua, di mana Allah Subhanahu wa taala sendiri memberitahukan kepada kita ketika kita pandai mensyukur nikmat Allah, maka insyaallah nikmatnya akan ditambah. Sebaliknya ketika kita lalai dari nikmat Allah, tidak mensyukuri nikmat Allah, maka naudzubillah Allah mengingatkan kita, inna azabi lasyadid, kata Allah dalam surat Ibrahim ayat 7. Maka oleh karena itu sekali lagi pada hari ini keluarga besar Bapak Dayat dan Ibu Triwulani bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada keluarga ini. Dan juga tak lupa kita bersama harus selalu banyak bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Dan tentunya juga sekali lagi Bapak Ibu, yang namanya syukur itu belum cukup kalau cuma dengan ucapan alhamdulillah. Alhamdulillah aku dikasih nikmat sama Allah. Alhamdulillah aku diberikan banyak sekali kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum cukup hanya dengan ucapan alhamdulillah saja. Akan tetapi bagaimana syukur ini, kita selain ucapan alhamdulillah, kita pun harus siap menjalankan apa yang Allah perintahkan kepada kita. Ini yang harus sekali lagi kita jaga benar-benar, menjaga apa yang Allah perintahkan kepada kita. Terutama sekali lagi keluarga ini dikaruniai
dua anak, alhamdulillah bersyukur kepada Allah. Dan selanjutnya kita sebagai orang tua, bagaimana harus kita menjaga kedua anak ini. Kita bersama-sama menjadikan atau anak ini dijadikan oleh sebagai anak yang soleh dan solehah. Maka oleh karena itu paling tidak ada kiat yang harus kita sama-sama laksanakan, yang harus kita sama-sama lakukan agar apa? Agar anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh. Dalam surat Al-Asr paling tidak di situ Allah Subhanahu wa taala mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi waktu, kata Allah, innal insana lafi khusr, sesungguhnya kita manusia ini dalam keadaan merugi. Kalau kita ditanya Pak Bu, gara-gara kita hidupnya merugi, tentunya jawabannya tidak ada yang ingin merugi. Maka oleh karena itu, kalau kita tidak ingin merugi dalam kehidupan kita, apa yang Allah ajarkan kepada kita dalam surat Al-Asr dikatakan yang pertama apa? Illal ladzina amanu. Kalau kita tidak ingin menjadi orang-orang yang merugi, keluarga kita keluarga yang merugi, maka yang pertama tanamkan keimanan dalam keluarga kita. Keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan setelah kita tanamkan keimanan, keyakinan yang kita kepada Allah, kita pun harus siap tadi mengatakan di awal menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa? Salatnya paling tidak kita jaga. Itu yang pertama, amanu. Yang kedua, bahwa amilus shalihat. Setelah kita bagus imannya kepada Allah, bagus ibadahnya kepada Allah, yang kedua jangan lupa akhlak kita, tingkah laku kita kepada sesama manusia juga harus bagus. Ini terkadang maaf, ada orang yang ibadahnya bagus, sholatnya bagus, tapi akhlaknya dengan tetangga tidak bagus, akhlaknya dengan keluarga maaf masih kadang iri-irian. Nah yang seperti ini kita koreksi sama-sama, dikoreksi bagaimana sholatnya. Karena kita tahu ketika orang itu sholatnya bagus, sebagaimana disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Maka jelas ketika kita masih melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, berarti kita koreksi ibadah kita, sholat kita belum bisa membentuk diri kita karakter orang-orang yang memang benar-benar muttaqin, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita menjadi orang-orang muttaqin, dimanapun kita berada, dimanapun kita tinggal, dalam kondisi apapun, kita akan selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua, wa amilus shalihat. Yang selanjutnya apa? Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Saling ingat mengingatkan, saling tegur, saling nasihat menasihati. Ini juga penting. Terkadang Pak Bu, kita ini tidak sadar dengan kesalahan yang kita lakukan. Makanya perlunya kita selalu berada dalam suatu perkumpulan majelis ilmu. Agar apa? Agar ada yang orang-orang yang mau memberikan nasihat kepada kita, agar terjadi ketika kita melenceng dalam kehidupan kita, ada yang mengarahkan kita, ada yang meluruskan kita. Biasa seperti itu. Istri mengingatkan suami mengingatkan istri, orang tua mengingatkan anak-anaknya ketika dia salah, ingatkan, tegur agar jangan sampai dia terlarut-larut dalam kesalahannya. Yang kita khawatirkan ketika kita terlalu dengan kesalahan kita, tidak mau mendengar masukan orang, tidak mau mendengar nasihat orang, kita takut diri kita ini nantinya akan jauh terjerumus dalam kesesatan, sehingga Allah tidak mau mengingatkan kita lagi. Allah mendiamkan kita dalam kesesatan. Wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun, kata Allah. Lanjutlah kau kalau memang gagal lagi diingatkan, silakan lakukan kemaksiatan, silakan lakukan dosa, silakan. Tapi ketahuilah nanti apa yang dilakukan di dunia, kesalahan yang kita lakukan di dunia akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dunia kita bagus, maka insya Allah akan baik pula yang kita dapatkan. Ketika akhirat kita atau dunia kita jelek, maka akhirat kita pasti akan mendapatkan kesengsaraan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Semoga kita semua keluarga kita, terkhusus keluarga besar Bapak Daya
hidayat ini diberikan selalu keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa selalu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, menegakkan salat, mengajarkan amar ma'ruf nahi munkar, berakhlakul karimah, dan insyaallah pada akhirnya nanti kita semua keluarga kita akan dikumpulkan di surga Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebih yang kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Kalau ada jarum yang patah jangan disimpan di dalam hati. Kalau ada dari kata-kata kami yang salah, tolong Bapak Ibu jangan disampaikan sama Bapak polisi. Atur baik? Kalau bahaya Pak, gara-gara salah ngomong kata bohong gitu kan. Kalau ada sumur di ladang bolehlah kami numpang mandi. Sekiranya Bapak Ibu senang, insya Allah kita bagi ketemuan di gelombang channel yang berbeda. Insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mari kita bersama-sama bermunajat bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga keluarga ini dan kita semua, khusus anak yang baru saja diakikahkan dan resmikan namanya yang bernama Kiyomi Putri Maliha binti Hidayat, insyaallah anak ini dan dua anak Hidayat dulu insyaallah dijadikan anak-anak yang salehah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضى وأدخلنا في عبادك الصالحين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من الصالحين. ربنا هب لنا من الناجحين. ربنا هب لنا من المجتهدين. ربنا هب لنا من الزكيين. ربنا هب لنا من القويين. ربنا هب لنا من الغنيين. ربنا هب لنا من الصابرين. اللهم اجعل جمعنا